Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di KFV Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas beserta jawaban tryout ke-1 P3K 2021. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan mensupport channel ini dengan cara like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi terkait CPNS dan P3K. Kami akan upload video-video berkaitan tentang CPNS dan P3K setiap 2 hari atau paling lama 3 hari sekali. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Soal yang pertama, ketika Pak Anton melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, ia melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya. Sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut, hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Perkembangan emosinya, B. Kemampuan awalnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan motoriknya, dan E. Motivasi belajarnya. Pada soal ini, saya akan memberikan jawaban versi saya ketika saya melaksanakan ujian atau tryout P3K yang pertama. Pada soal ini saya menjawab dengan sangat yakin, yaitu kemampuan awalnya, yaitu yang B. Saya melihat jawaban ini dari yang dilakukan Pak Anton, yaitu ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Nah, ini artinya Pak Anton melakukan pretest terlebih dahulu ya, untuk mengetahui kemampuan awalnya dari peserta didik. Kita lanjut soal yang berikutnya. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori A. Humanistik, B. Sibernetik, C. Kognitivistik, D. Konstruktivistik, E. Behavioristik. Pada soal ini saya menjawab dengan sangat yakin, yaitu konstruktivistik ya. Ini saya lihat dari sini, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal yang dipelajari. Konstruktivistik. Kita lanjut soal yang berikutnya. Untuk membantu peserta didik mencapai target pembelajaran, pada umumnya guru mengajarkan materi pelajaran dari yang sederhana ke materi yang kompleks, memberikan soal dari yang mudah ke soal yang sulit. Hal itu antara lain merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan yang A. berlangsung sesuai dengan iramanya, B. berlangsung secara bertahap, C. berawal dari diferensiasi dan berakhir pada integrasi, dan yang D. dapat dipercepat melalui proses belajar, dan yang E. dilaksanakan sesuai dengan sarana belajar. Pada soal ini saya menjawab yang B. berlangsung secara bertahap, karena saya melihat dari
materi yang diberi, ya materi pelajaran dari yang sederhana ke materi yang kompleks, kemudian memberikan soal dari yang mudah ke soal yang sulit. Itu jawaban saya ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Target kompetensi dasar: menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan adalah: A. Menjelaskan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks lisan. B. Menganalisis kosakata dalam bahasa Indonesia melalui visual. C. Memisahkan kosakata tentang benda di lingkungan sekitar peserta didik. D. Mengidentifikasi kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis. E. Menyimpulkan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui eksplorasi lingkungan. Pada soal ini saya menjawab yaitu yang memisahkan kosakata tentang benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik. Ya, ini jawaban saya ya. Saya juga sedikit lupa Bapak Ibu ya. Jadi jawaban saya kalau tidak salah yang ini. Kenapa saya di sini melihat melalui teks tulis, lisan, visual ya. Di sini ada lisan tapi tidak ada tulis dan visual, kemudian ada visual tetapi tidak ada tulis dan lisan, kemudian teks tulis ya, teks tulis tapi di sini tidak ada lisan, visual, kemudian di sini ada eksplorasi lingkungan tapi di sini tidak ada tulis, lisan, dan visual. Jadi jawaban saya itu yang C, memisahkan kosakata tentang benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan hal-hal berikut ini: kemampuan akademik, motivasi, perilaku, keterampilan, sikap, kebiasaan belajar, lingkungan rumah, sosial, ekonomi. Karakter peserta didik yang harus dipahami oleh guru demi kesuksesan pembelajaran ditunjukkan dengan nomor A. 2, 3, 4, 5, 6, B. 3, 4, 5, 6, 7, C. 1, 2, 3, 4, 5, D. 1, 3, 4, 5, 7, E. 4, 5, 6, 7, 8. Pada soal ini saya menjawab dengan sangat yakin itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjut soal berikutnya. Gina termasuk anak yang cepat belajar. Prestasi belajarnya hampir pada semua bidang studi di atas KKM. Namun Gina sering mendapat nilai di bawah KKM pada bidang studi menggambar, keterampilan, dan materi pelajaran menulis. Berdasarkan identifikasi faktor penyebab, kesulitan belajar Gina diduga disebabkan oleh A. Sikap negatif terhadap keterampilan dan menggambar. B. Tidak adanya fasilitas yang cocok bagi Gina untuk belajar. C. Kemampuan motorik halus yang belum berkembang dengan baik. D. Tingkat kecerdasan intelektual berada di bawah rata-rata. Yang E. Kurang menyukai mata pelajaran menggambar dan bahasa. Pada soal ini saya menjawab yang sikap negatif ya. Saya menjawab sikap negatif terhadap keterampilan dan menggambar ya. Ini jawaban saya Bapak Ibu ketika saya melaksanakan tryout yang
pertama. Baiklah, kita lanjut soal berikutnya. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Berdasarkan pengertian di atas, yang tidak termasuk dalam komponen komunikasi adalah A. Pesan, B. Informasi, C. Saluran, D. Komunikator, E. Komunikan. Pada soal ini saya menjawab dengan sangat yakin, yaitu yang tidak termasuk dalam komponen komunikasi adalah saluran. Oke, ketika berkomunikasi pasti ada pesan yang disampaikan, ada informasi ya yang disampaikan, kemudian ada komunikator ya dan komunikan. Ya, jadi komunikan ini adalah kebalikan dari komunikator. Kalau komunikator itu yang menyampaikan, sedangkan komunikan itu adalah yang menerima. Jadi di sini yang tidak termasuk dalam komponen adalah saluran. Kita lanjut soal berikutnya. Pertanyaannya adalah, ya, jadi saya langsung ke pertanyaannya saja Bapak Ibu. Manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas? Jadi soal HOTS ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS itu. Yang pertama, apa yang terjadi jika anak-anak di Maros tidak bersekolah? B. Apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? C. Mengapa peserta didik di Maros harus berjuang untuk pergi ke sekolah? D. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? E. Apa yang dilakukan para relawan? Ini sudah ada jawabannya ya Bapak Ibu ketika saya melaksanakan tryout yang pertama. Jadi sudah pasti saya menjawab yang D. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi pada cuplikan berita ini dijelaskan bahwa ratusan pelajar di Kecamatan Tempo Bulu Maros, Sulawesi Selatan harus berjuang mati-matian menuntut ilmu. Bahkan ada yang rela mempertaruhkan nyawa dengan berenang di sungai karena tidak ada akses jembatan. Nah, jadi silakan Bapak Ibu guru dibaca cuplikan berita ini karena cukup panjang ya, kita harus menghemat durasi juga. Nah, jadi kita langsung ke jawaban, yaitu jawaban saya adalah jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Oke, itu jawaban saya. Dengan sangat yakin saya menjawab ini karena saya sudah mempelajari ini ketika sedang mengerjakan soal-soal di review ya, sebelum tryout itu ada review. Kita lanjut berikutnya. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartika menggunakan pembelajaran Project Based Learning dengan menugaskan peserta didiknya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya peserta didik berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Observasi, B. Portofolio, C. Tes lisan, D. Penilaian produk, E. Penilaian praktek. Nah, di sini yang harus dipahami adalah teknik penilaian ya yang dilakukan oleh Ibu Kartika. Teknik penilaian yang dilakukan oleh Ibu Kartika terhadap karya, hasil karya peserta didik berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Nah, jadi di sini jawaban saya menjawab dengan sangat yakin itu adalah penilaian produk dari karya peserta didik. Kita lanjut soal berikutnya. Salah satu proses kognitif adalah mengkreasi.
yang maknanya adalah A. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. B. Menganalisis hasil temuan dengan cara mengidentifikasi produk yang akan dibuat secara mandiri. C. Melakukan atau menggunakan tata cara dan prosedur di dalam situasi yang tidak seperti biasanya. D. Membuat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan secara nasional. E. Membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar nyata. Pada soal ini saya menjawab jawaban yang B. Menganalisis hasil temuan dengan cara mengidentifikasi produk yang akan dibuat secara mandiri. Itu jawaban saya ketika saya melaksanakan tryout yang pertama. Kita lanjut soal berikutnya. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. D. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran. E. Mengidentifikasi peserta didik baik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran. Pada soal ini ya, saya menjawab itu yang B. Ya, di sini sudah ada tandanya ini ketika saya melaksanakan tryout yang pertama. Jadi tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. Kita lanjut soal berikutnya. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu A. Memahami sebuah kejadian. B. Memecahkan masalah. C. Memahami permasalahan. D. Membuat peraturan. E. Mengalami sebuah kejadian. Pada soal ini saya menjawab dengan sangat yakin ya Bapak Ibu guru, itu adalah yang D. Ya, memecahkan masalah. Kita lanjut soal berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Konstruktivistik, B. Sibernetik, C. Kognitivistik, D. Humanistik, E. Behavioristik. Pada soal ini lagi-lagi saya menjawab dengan sangat yakin, yaitu konstruktivistik. Ya, ini sudah saya pelajari ya Bapak Ibu, soal ini sudah saya pelajari dan saya cari-cari jawabannya, ternyata itu adalah konstruktivistik. Kita lanjut soal berikutnya. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem. B. Menyebutkan pengertian tentang ekosistem dengan jelas. C. Menganalisis ekosistem di lingkungan tempat peserta didik. D. Menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem kita. E. Menyebutkan komponen-komponen ekosistem dalam kehidupan. Pada soal ini saya menjawab lagi-lagi dengan sangat yakin ya Bapak Ibu, yaitu yang C.
menganalisis ekosistem di lingkungan tempat peserta didik. Itu jawaban saya. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian soal-soal yang saya berikan ya, pembahasan yang saya berikan beserta jawaban ketika saya melaksanakan tryout yang pertama P3K 2021. Baiklah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka dengan channel ini, pembahasan ini, silahkan kami mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe supaya channel ini terus memberikan info terupdate terbaru terkait CPNS dan P3K. Kita akan upload Bapak Ibu itu 2 hari atau paling lama itu 3 hari sekali. Baiklah Bapak Ibu guru, cukup sekian video kali ini, sampai bertemu di video pembahasan dan informasi yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.